Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Dahsyat. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang merdeka. Indonesia. Rupa belum makan ini, ya kan? Itu siapa yang duduk? Emang siapa yang suruh duduk? Darah Yesus. Emang amin bahasa Padang itu artinya duduk? Pas pendeta bilang amin, seret aja, ya kan? Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Saya percaya orang Kristen bukan warga negara kelas 2. Karena saya percaya nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh politisinya, nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para pemimpinnya, tapi nasib satu bangsa juga ditentukan oleh doa orang benar. Amin. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang semangat merdeka. Indonesia. Indonesia. Semangatnya nggak usah, merdekanya saja tapi dengan semangat, maksud saya gitu, ya kan? Indonesia. Indonesia. Mantap. Kalau saya bilang Padang, siapa yang percaya Padang itu diberkati? Padang. Padang. Indonesia. Kalau saya bilang orang awak, semua bilang jadi berkat. Siapa yang percaya orang Padang apalagi anak Tuhannya akan terus jadi berkat? Amin. Indonesia. Padang. Orang awak. Yang terakhir kayak nggak yakin jadi berkat. Kayaknya saudara berpikir, saya kayaknya suka buat masalah. Itu dia kan. Orang awak. Orang awak. Padang. Mantap. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan berpecah-pecah? Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang tadi angkat tangan hari Minggu minta baptis ulang sama gembala saudara. Karena kelihatannya ada kepahitan dalam hidup saudara ini. Saya selalu bilang, mimbar gereja boleh berbeda, liturgi gereja boleh berbeda, jubah pendeta boleh berbeda, nyanyian di gereja kita boleh berbeda, tapi kita satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita haleluyanya saja berbeda. Ada yang haleluyanya naik, haleluya. Ada yang haleluyanya turun, haleluya. Ada yang haleluyanya datar, haleluya. Ada yang haleluyanya gemetar, haleluya. Ada yang pakai echo dan reverb, haleluya. Tapi kita tetap satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Engkau dari Katolika, engkau dari GPIBK, engkau dari HKBPK, engkau dari BNKP Pak, engkau dari GPDIK, engkau dari GBIK, kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya percaya di sorga tidak ada kafling. Petrus tanya, gereja mana? HKBP. Pojok situ. Pojok. Isedo ale aleta. Itu sebelah situ. BNKP, jangan dekat-dekat HKBP, ke sana. GPIB tengah. GBI paling berisik belakang. Saya percaya di sorga
tidak ditanya kita dari denominasi mana. Pokoknya setiap orang yang percaya diselamatkan, dia menerima anugerah sempurna. Amin. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Mantap. Kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Amin. Saya tidak percaya orang percaya penuh penderitaan. Aduh pendeta, saya banyak masalah, saya banyak pergumulan. Udah gitu kalau nyanyi, Tuhan masihkah mau kau mendengarkan doaku? Kalau saya jadi Tuhan yang nyanyi begitu, saya tempelin. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan adalah Allah yang mendengar doa. Amin. Nggak usah nanya lagi, pokoknya Tuhan aku percaya, doaku didengar Tuhan. Betul anak Tuhan ada tantangan, betul anak Tuhan ada pergumulan, tapi roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kalau saya bilang anak Tuhan, semua bilang penuh kuasa. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Amin. Kalau saya bilang dosa, semua bilang gini, no. Dosa. Dosa. Mantap, Pak. Dosa, Pak. Ini bapak-bapak yang paling banyak ini dosanya. Bu, dosa. Adik-adik muda, dosa. Mantap. Dosa. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang haleluya. Yesus. Yesus. Mantap. Sekarang ujian akhir nasional. Nggak boleh ada yang salah. Indonesia. Padang. Urangawa. Gereja Tuhan. Orang percaya. Dosa. Yesus. Urangawa. Indonesia. Gereja Tuhan. Indonesia. Yesus. Padang. Indonesia. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Dosa. Orang percaya. Orang percaya. Urangawa. Indonesia. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah. Silahkan duduk. Orang Padang orang yang paling ramah di seluruh Indonesia. 38 provinsi saya sudah jalani semua. Dan di setiap 38 provinsi pasti ada restoran Padang. Dan saya merasa sangat berdosa terhadap orang Padang. Tapi orang Padang sangat ramah. Karena setiap kali saya di restoran Padang, selalu saya tanya, ada otak? Kalau saya ngomong begitu di restoran Jawa, marah dia. Apalagi restoran Manado. Apalagi kalau saya makan di restoran Batak Toba atau BPK. Kalau sampai saya makan BPK, lalu saya tanya, ada otak? Persoalan menjadi lain, saudara.
Hanya restoran Padang yang orangnya paling ramah. Saya tanya, ada otak? Dia bilang, tidak ada. Saya tanya, kenapa tidak ada otak? Habis. Saya tanya lagi, kapan ada otak? Mungkin besok. Jangan coba-coba di restoran lain tanya itu. Kalau saudara makan di restoran Batak Toba, iseng-iseng kau tanya, ada otak? Langsung dijawab, sip babami. Nah, yang artinya sekali di udara, tetap di udara. Saya sampai di Padang, saya cari rumah makan Padang, tidak ada. Buat Tuhan, orang Padang dilawan. Orang Padang ini kan di restorannya aja ada otak, saudara. Kalau orang Jawa, di kita di Jawa cuman ada otak-otak. Apapun yang diulang, itu artinya tidak betul. Karena misalnya orang Batak, inang itu adalah penghormatan. Inang, orang Batak senang kalau dipanggil inang. Tetapi kalau kita ngomong inang-inang itu, persoalan jadi lain, saudara. Ya kan? Apapun yang diulang, otak itu benar. Tuh orang otak-otakan, nah itu lain lagi ceritanya. Nah, itu kan. Di Jawa yang ada otak-otak. Tapi kalau di Padang, otak. Jadi makanya orang Padang saya percaya pintar-pintar. Dan bukan cuma pintar, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Katakan amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sesuai tema hari ini saya mau bicara pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, berjalan maju lebih semangat, bergerak maju lebih semangat. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Dikatakan bangkitlah. Kepalkan tangan kanan kita sama-sama bilang saya harus bangkit. Bu. Bu. Uni. Panggil bu nggak jawab. Uni. Ah, benar itu ya. Ibu-ibu, apapun yang terjadi kau harus bangkit. Bu, bangkitlah. Pak, Pak. Kalau dipanggil, Pak, jangan jawab gini. Oi. Kurang keren. Kan di Padang ini Netflix pun udah masuk toh. Nah, jadi kayak film-film Hollywood. Mr. Johnson. Ah gitu. Jadi kalau dipanggil Pak, gini. Bu. Jangan gini, oi gitu. Kampungan. Nggak keren. Bu. Mantap. Pak. Adik-adik muda. Pak, apapun yang terjadi engkau harus bangkit. Semua bapak-bapak bilang saya harus bangkit. Bu, apapun yang terjadi engkau harus bangkit. Ibu-ibu bilang sama saya harus bangkit. Adik-adik muda, apapun yang terjadi kau harus bangkit. Adik-adik muda sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Ya tapi pendeta, umur saya udah hampir 30, belum dapat pasangan teman hidup.
Masa ada hampir 7 miliar manusia di muka bumi, saya cuma minta satu aja. Kok susah amat? Masa saya harus berdoa sama Tuhan, Tuhan, yang second juga boleh. Alkitab berkata bangkitlah. Amin. Dan Alkitab menjelaskan kenapa kita harus bangkit. So what is Christmas? Apa itu Natal? Natal adalah momentum untuk saya bangkit. Yang setuju katakan amin. Apa itu Natal? Natal adalah momentum untuk saya bangkit. Karena kalau saya bangkit, saya akan pulih lebih cepat. Saya akan bergerak maju lebih semangat untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab ini yang saya bilang, what is Christmas? Apa itu Natal? Terang Tuhan datang. Apakah kekristenan agama? Yes, kekristenan adalah agama. Apakah kekristenan hanya agama? Tidak. Karena semua agama adalah upaya manusia untuk dapat berkenan kepada Tuhan. Tetapi kekristenan bukan sekedar agama, tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Makanya Alkitab bilang tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Adik-adik muda, apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Adik-adik muda, kepalkan tangan kanan sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Adik-adik muda dengar. Jangan ada adik-adik muda yang pacaran dengan orang yang tidak seiman. Nggak ada yang bilang amin. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya ngomong udah semangat begitu. Adik-adik muda, jangan ada yang pacaran dengan orang yang tidak seiman. Jangan kalau pendeta ngomong amin, amin, amin. Pendeta nggak ada, aman. Adik-adik muda, jangan ada yang pacaran dengan orang yang tidak seiman. Setiap orang-orang muda harus punya prinsip. Aku tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Nggak ada lagi yang bilang amin. Adik-adik muda harus punya prinsip. Aku tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Siapa adik-adik muda yang setuju? Adik-adik muda yang setuju, tangannya tetap di atas. Ulangi kalimat Om Gilbert. Saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Sekali lagi, adik-adik muda bilang, saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik muda, kalian itu anak Tuhan Yesus, kalian orang berharga. Amin. Saya mau tanya sama adik-adik muda. Kau mau dapat pasangan teman hidup yang kau cari sendiri atau Tuhan yang kasih? Ulang. Kau mau cari pasangan teman hidup yang kau cari sendiri atau kau mau dapatkan pasangan teman hidup yang Tuhan yang kasih? Mau yang Tuhan kasih? Kira-kira yang kau pilih lebih baik atau yang Tuhan kasih yang lebih baik? Oke.
Kalau yang Tuhan kasih, kira-kira mungkin nggak yang tidak seiman? Jawab nggak meyakinkan. Tidak. Kalau yang Tuhan kasih, mungkin nggak yang tidak seiman? Jadi kalau yang tidak seiman dapatnya dari mana? Dari setan. Kalau tidak seiman dapatnya dari siapa? Dari setan. Dari setan. Semua adik-adik muda yang pacaran dengan orang tidak seiman malam ini juga, ambil handphone sekarang, ambil handphone, ketik namanya, bilang sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya, karena kita sudah berbeda. Ya tapi pendeta, kita sudah jadian 3 tahun. Dari setan kau dipertahankan. Yang kedua, adik-adik muda di Padang, kalian orang berharga. Yang cewek-cewek jangan tolol. Yang cewek-cewek jangan tolol. Engkau bukan perempuan murahan, engkau wanita yang berharga, dicintai oleh Tuhan Yesus, diberkati Tuhan Yesus. Kau jangan mau sama laki-laki gila, yang kalau pacaran raba sana raba sini, dia pikir dia tukang pijit buta ke apa? Kau ingin dapat yang dari Tuhan, betul? Kira-kira ada nggak Tuhan kasih yang kegatalan kayak gitu? Kalau ada cowok raba-raba engkau, pegang jidatnya, dorong lalu bilang dalam nama Yesus, roh zina keluar dalam nama Yesus. Kalau dia putusin saya bagaimana? Laki-laki dari setan biarkan berlalu dalam hidup saudara. Kau bukan perempuan murahan kan? Kalau dia tidak bisa menghargai engkau di masa pacaran, bagaimana dia bisa menghargai engkau setelah engkau menikah nanti? Pendeta khotbah tepuk-tepuk tangan, pas pacaran. Kalau lagi ibadah, anak-anak muda semangatnya minta ampun. Bangkit, serukan nama Yesus, ya ya. Pas pacaran, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ceweknya bukan sadar, malah jangan lelah bekerja di ladangnya saya. Onde mande, onde mande. Semua cewek-cewek bilang saya berharga. Saya dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya tidak akan pacaran dengan orang tidak seiman. Saya tidak akan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tubuh saya bait roh Allah, tidak boleh diraba-raba.
Bu, ibu-ibu nggak usah ikut amin. Ibu so telat. Jadi kalau suami mau raba bage jo. Ini saya ngomong untuk orang-orang muda. Cowok-cowok di Kota Padang, kau jangan jadi laki-laki gatal. Kau harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan rusak anak perempuan orang. Yang pertama karena mamamu perempuan, kecuali mamamu laki-laki. Yang kedua, mungkin kau punya adik, punya kakak perempuan, belajar menghormati. Laki-laki yang tidak bisa menjaga wanita tidak pantas menjadi suami. Laki-laki yang tidak bisa menghargai wanita tidak pantas menjadi suami. Karena suami itu adalah imam yang kudus. Sama-sama bilang suami adalah imam yang kudus. Semua cowok-cowok di Kota Padang bilang sama saya anak Tuhan Yesus. Saya tidak akan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya tidak akan menjamah dan meraba wanita sebelum masuk dalam pernikahan. Ngomong yang betul. Jangan begitu dong. Nggak mantap. Ayo semua cowok-cowok bilang sama saya anak Tuhan Yesus. Semua cowok-cowok bilang saya anak Tuhan Yesus. Saya tidak akan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya tidak akan meraba dan menjamah wanita sebelum masuk dalam pernikahan. Saya harus belajar menghargai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya berdoa mulai dari anak-anak Tuhan Yesus di Kota Padang yang kita bersama merayakan Natal, kita buat kegerakan rohani orang-orang muda yang hidup benar, hidup kudus, hidup suci bagi kemuliaan Allah menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan bilang sama Yosua, kuduskan dirimu hari ini, besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Adik-adik muda yang berani hidup kudus, hari depannya pasti luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alkitab bilang bangkitlah, menjadi teranglah. Dikatakan apa? What is Christmas? Apa itu Natal? Natal berarti terang Tuhan datang dan apa? Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang kemuliaan Tuhan. Terbit atas hidup saya. Siapa yang percaya kemuliaan Tuhan ada atas hidup saudara? Saya nggak mau tahu saudara orang Katolik, saya nggak mau tahu saudara orang HKBP, saya nggak mau tahu saudara orang BNKP, saya nggak mau tahu apapun aliran gereja saudara. Ini firman Tuhan yang ngomong kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang setuju katakan amin. Kenapa terang Tuhan harus terbit atas kita? Kenapa kemuliaannya harusnya atas kita? Ayat 2 menjelaskan, sebab, ini katakan apa? Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi apa? Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya apa? Menyala. Sama-sama bilang dunia dalam gelap. Tepuk sebelah saudara. Bilang tapi kau berbeda. Yang setuju sama saya katakan saya berbeda. Sama-sama bilang sama saya berbeda. Sama-sama bilang saya berbeda.
Bukan karena saya tidak ada kekurangan, bukan karena saya tidak ada kelemahan, bukan karena saya sempurna, tetapi kenapa kita berbeda? Alkitab menjelaskannya, karena terang Tuhan turun atas hidup kita dan kemuliaannya nyata atas hidup kita. Amin. Dunia ini gelap. Jadi kalau hari-hari ini orang saling memfitnah, itu namanya normal. Kalau kita difitnah itu normal. Kalau kita memfitnah itu nggak beres. Kalau kita disakiti, kalau kita dicurangi itu normal. Tetapi Alkitab bilang terang Tuhan terbit atas kita, kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Di Padang ini ada penjilat nggak? Halo? Saya kan udah lama nggak ke Padang, saya kan nggak ngerti orang Padang. Saya kan mesti nanya sama saudara, di Padang ini ada penjilat nggak? Di Padang ini ada pemfitnah nggak? Ada yang suka ngomongin orang nggak? Pokoknya lihat aja, dua ibu lagi berhadap-hadapan, mulutnya monyong, pasti ngomongin orang. Saya pernah lihat muka orang ngomongin orang nggak? Perhatiin deh, pasti monyong. Dari dulu orangnya begitu, saya pun kenal betul, memang nggak sangka. Ya pada masuk gereja, haleluya, sampai kelakuan. Tapi orang kalau ngomongin kebaikan Tuhan nggak mungkin monyong. Tuhan tuh baik banget gitu, dia tuh tolong saya kata dokter mestinya cancer, tapi saya didoain mujizat, nggak ada yang monyong. Tapi kalau ngomongin orang, mulut monyong, mata muter. Ada ibu-ibu yang ngeliatin saya gini, nggak tahu dia pelaku, nggak tahu korban itu. Sama-sama bilang saya harus berbeda. Karena Alkitab bilang apa? Terang Tuhan apa? Terbit atasmu dan kemuliaannya apa? Terbit bagimu. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yang setuju sama saya katakan, saya harus jadi terang. Hari-hari ini kita sibuk dengan beragama. Tapi Yesus gak datang bawa agama, Yesus datang bawa terang. Sama-sama bilang, Yesus gak datang bawa agama, Yesus datang bawa terang. Yang setuju sama saya katakan, saya harus jadi terang. Makanya tema kita berbunyi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, bergerak maju lebih apa? Semangat. Klik. Selanjutnya dikatakan apa? Ayat keempat bilang, angkatlah mukamu. Artinya anak-anak Tuhan tidak akan tertunduk malu. Mau ada tantangan sebesar apapun, kita berdiri tegak dan kita tahu singa-singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Bu, apapun masalahmu, angkat mukamu, engkau tidak akan dipermalukan. Anak-anak Tuhan harus tegar. Sama-sama bilang sama saya, anak-anak Tuhan harus tegar. Di dalam diri saya ada kasih Tuhan. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kasih Tuhan. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain boleh lebih pintar dari saudara, orang lain pengalamannya boleh lebih banyak, tetapi ketika ada kasih, lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu,
Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuanmu digendong. Pada waktu itu, you will be amazed. Engkau akan heran. Kenapa? Berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Benar kata Alkitab, kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, dalam hidup saya akan selalu ada mujizat. Anak Tuhan bukan gak ada masalah. Anak Tuhan gak ada stres. Kenapa kita gak ada stres? Waktu we don't know what to do, waktu kita nggak tahu mesti buat apa, kita tutup mata dan kita percaya mujizat masih tersedia buat orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya katakan mujizat masih ada. Mujizat bukan berarti saya diam, hanya Tuhan yang berbuat. Mujizat berarti saya melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Waktu saya tidak mampu, saya berteriak kepada Allah Immanuel yang akan menolong saya tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Nah, saya pelajari bahwa pada dasarnya setiap orang percaya betul ada tantangan. Setiap orang percaya betul ada pergumulan. Tetapi merayakan Natal berarti pulih kita lebih cepat, amin. Bangkit kita lebih dahsyat, lebih kuat, ya kan? Dan bergerak maju kita lebih semangat. Sama-sama bilang saya punya Tuhan. Waktu Goliat memaki-maki bangsa Israel, kalau bicara tentang kapasitas, Saul lebih layak, sama-sama bilang Saul lebih layak. Tapi hidup ini bukan soal kapasitas, hidup ini soal iman. Amin. Saul nggak berani menghadapi Goliat. Hanya ada seorang anak muda yang tidak berpengalaman yang maju menghadapi Goliat. Goliat sangat tersinggung. Goliat memandang rendah. Saya mau beritahu di akhir zaman ini, wajar kalau orang Kristen nggak dianggap. Wajar kalau kita tidak dianggap. Kita bukan orang-orang yang minta dikasihani sambil berkata, pendeta, kita orang Kristen tuh kadang-kala suka ditekan, suka diejek, suka dihina, tetapi roh yang di dalam kita tetap lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Kalau orang menekan, orang mengecewakan kita, karena Alkitab bilang dunia dalam gelap. Karena dalam gelap dunia nggak bisa terima perbedaan. Segala yang berbeda dianggap kafir, segala yang berbeda dianggap nggak benar, segala yang berbeda dianggap bisa ditumpas, bisa direndahkan, darahnya halal, segala istilah. Tetapi anak Tuhan tetap berbeda. Dia berdiri tegak, mengangkat mukanya, dia tahu persis apapun yang terjadi, roh yang di dalamnya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab saya bilang, kalaupun saya melewati air, saya tidak akan dihanyutkannya. Kalau saya melewati api, saya tidak akan dihanguskannya. Bahkan Alkitab saya bilang, kalaupun 1000 rebah di sisi kiri saya, 10.000 rebah di sisi kanan saya, itu tidak akan menimpa saya, karena Tuhan yang akan berjalan di depan saya dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya berbeda. Goliat memaki Daud. Goliat bilang, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Alkitab tidak berkata Daud kecewa, Daud tersinggung. Sorry untuk bilang ini. Hari-hari ini banyak orang Kristen apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa sakit hati, apa-apa penuh kedendaman. Hari ini saya mau bilang, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kita hadapi berbagai tantangan, tetapi Tuhan berjanji kita tidak akan pernah dipermalukannya. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh kecewa. Kau sudah menatap saya dan berkata, tapi pendeta tuh gak ngerti
mengerti apa yang saya sedang hadapi. Pendeta, saya diperlakukan sangat tidak menyenangkan sama mertua saya. Saya tidak diperlakukan yang menyenangkan dengan suami saya. Pendeta bilang, gak boleh kecewa, gak boleh kecewa. Emangnya perasaan saya terbuat dari kardus. Kenapa kita tidak boleh menjadi kecewa? Yang pertama karena kita tahu dunia sedang ada dalam gelap. Yang kedua karena kita tahu terang Tuhan terbit atas kita. Yang ketiga kita mengerti bahwa kemuliaannya nyata atas hidup kita. Sehingga kita cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Natal tidak berbicara tidak ada masalah. Maria dan Yusuf orang-orang yang hidupnya suci dan benar di hadapan Tuhan tapi punya masalah. Tetapi ini yang saya percaya. Dia pulih lebih cepat. Amin. Dia bangkit lebih kuat. Dia bergerak maju lebih dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi apa itu Natal? Natal berarti pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, bergerak maju lebih semangat. Klik. Saya coba pelajari. Kita harus bangkit, pulih dan maju. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Sama-sama bilang saya harus pulih. Sama-sama bilang saya harus maju. Saya coba catat di sini. Klik. Aha. Bangkit, pulih dan maju. Dari berbagai kelemahan dan kebingungan. Sama-sama bilang sama saya kelemahan. Sama-sama bilang sama saya kelemahan. Sama-sama bilang sama saya kebingungan. Kelemahan kita bukan alasan kita untuk kompromi. Siapa yang setuju sama saya? Saya tuh pengen sabar gitu pendeta. Tapi yang namanya buat baik karena yang jahat sudah diangkat dari kita, digantikan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita harus bangkit. Kita harus pulih. Kita harus maju dari segala kelemahan dan sama-sama bilang sama saya, kebingungan saya. Bukankah Maria seorang dalam kelemahan dan kebingungan? Ketika malaikat berkata, kau akan mengandung dan melahirkan anak. Langsung dia bilang, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tapi kemudian malaikat berkata, anak di dalam kandunganmu dari Roh Kudus. Sejarah mencatat, Maria pada saat itu masih usia 15 sampai 19 tahun kira-kira. Dia bayangkan saya akan mengandung. Sampai kapanpun tidak ada ceritanya. Dia bisa memahami. Tapi ini yang saya bilang, dia pulih, dia bangkit, dia maju. Dengan satu kalimat luar biasa dia bilang, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan di dada, sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Ada banyak orang bilang hamba Tuhan kan para pendeta. Tidak. Siapa itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan yang pertama, orang yang menyadari semua yang dia punya berasal dari Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa? Orang yang menyadari semua yang dia punya berasal dari Tuhan. Siapa di sini yang menyadari semua yang kita punya berasal dari Tuhan? Berarti saya menyebut saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Sama-sama bilang semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan? Yang kedua, orang yang menyadari apapun yang terjadi dalam hidupnya semua diizinkan Tuhan. Siapa yang percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengizinkannya. Amin. Berarti hari ini saya menyebut saudara hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan orang yang tidak pernah menghadapi kebingungan. Tapi dia pulih, dia bangkit, dia maju. Karena di tengah segala kebingungannya, dia Allah Immanuel yang menuntun dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan.
Bapak, adik-adik muda, kelemahan dan kebingungan bagian yang normal. Natal mengajar kepada kita bukan hidup dengan logika, kita bukan hidup dengan perhitungan, kita bukan hidup dengan perasaan, tapi orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama bilang, saya akan hidup oleh iman. Yang kedua, Natal berbicara tentang bangkit, pulih, dan maju. Yang pertama, bangkit, pulih, dan maju dari berbagai kelemahan dan kebingungan. Yang kedua, bangkit, pulih, dan maju dari berbagai kekecewaan dan kepahitan. Salah satu senjata iblis di akhir zaman adalah menciptakan kekecewaan dan kepahitan. Karena orang kecewa dan orang kepahitan nekat. Orang kecewa, orang kepahitan masa bodoh. Orang kecewa, orang kepahitan gak ingat kebaikan Tuhan, gak ingat janji Tuhan, gak ingat firman Tuhan. Kenapa orang bercerai? Kenapa orang bercerai? Oh, memang cita-cita pendeta. Ada nggak orang bercerai lalu kita tanya, Pak, kenapa bercerai? Cita-cita saya dari kecil pendeta. Saya pengen gitu bercerai 3 kali kira-kira begitu. Itu namanya udah kepukul di otak, saudara. Kenapa orang bercerai? Kenapa orang selingkuh? Kenapa orang keluar dari gereja? Kenapa orang tinggalkan imannya? Aduh, dia dulu pelayanan loh pendeta, dia dulu orang Kristen pendeta, tapi sekarang kaget kita pendeta, dia udah bukan Kristen lagi. Namanya dari Timotius ganti Mahmud. Namanya dari Maria Magdalena jadi Maimunah. Iblis menciptakan kecewa dan kepahitan. Ada banyak suami kecewa dan kepahitan pada istrinya. Ada istri kecewa dan kepahitan terhadap suaminya. Ada menantu kepahitan dan kecewa pada mertuanya. Anak-anak kecewa dan kepahitan. Pak, Bu, saudara-saudara yang umurnya di atas 50 tahun. Ingat nggak waktu kita kecil dididik oleh orang tua kita gimana? Kadang kala pakai kopel rim. Papa saya, Ambon, Manado, Jerman. Mama saya, Belanda, Jerman, Polandia. Dia lahir di Padang. Papa saya lahir di Palembang. 6 daerah itu dikumpul jadi satu, jadi makhluk di depan saudara ini. Aduh. Saya biasa dilempar pakai asbak. Saya biasa dicambuk pakai kopel rim. Papa saya Ambon, Manado, Jerman. Kalau kita salah dipukul pakai rotan. Rotan di rumah ada 6 ukuran. Dari paling besar segini sampai yang segini. Makin besar kesalahannya, makin kecil pula itu rotan. Karena kalau rotan yang besar, tandanya besar, tapi sakitnya biasa. Tapi kalau yang kecil, tandanya kecil, sakitnya sampai di sini. Itu bukan cuma air mata yang turun, bola mata itu turun semua. Dan kalau kita salah, papa saya nggak langsung pukul. Kalau salah langsung pukul tuh nggak apa-apa. Salah, dia diamin dulu. Dalam nama Yesus. Bas, bis, bus, pisang, rebus, duit 100, gunung meletus. Poina pakai baju rombeng. Wah iya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang usia 50 tahun ke atas. Dididik sekeras itu. Pernah kepahitan nggak? Pernah kecewa nggak? Nggak berani, nggak berani. Coba zaman itu orang tua panggil kita bilang, tar darah Yesus.
Oh Tuhan Yesus, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang tua ngomong satu kata, kita diam. Zaman sekarang anak-anak ngomong 100 kata, kita orang tua diam, saudara-saudara. Akhir zaman ini, aduh. Dulu kita nggak mau tahu pendeta salah kayak apa, aduh nggak berani, aduh kita dulu dididik sama orang tua kita, jangan ngomongin pendeta, jangan hormat pendeta, hormat pendeta. Zaman sekarang pendeta pun dimaki-maki di medsos. Orang bisa bilang, apa itu pendeta? Zaman sekarang orang main pindah gereja, dia pikir papan catur ke apa? Banyak orang jadi homoseks karena kecewa. Banyak orang keluar dari gereja, banyak orang tinggalkan iman hanya karena kecewa. Anak-anak Tuhan percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Maria dan Yusuf ketuk setiap pintu di Bethlehem. Tidak ada satupun yang membukakan pintu. Semua bilang there is no room. Tetapi mereka tidak kecewa. Hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, sorry untuk ngomong ini. Kecewa dan kepahitan adalah jebakan iblis. Sama-sama bilang sama saya, kecewa dan kepahitan adalah jebakan iblis. Sama-sama bilang kecewa dan kepahitan adalah jebakan iblis. Apapun yang diperbuat oleh orang terhadap dirimu, Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak tuli bu, Tuhan tidak buta pak, Tuhan tahu segala sesuatu. Selama kau berjalan dengan iman, Tuhan akan menuntun kau dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk bawa pada kemuliaan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan bilang, saya tidak akan kecewa. Saya tidak akan menyimpan kepahitan. Tuhan yang beserta saya akan mengubah kutuk menjadi berkah. Natal mengajar kepada kita pulih, bangkit, maju. Yang pertama dari segala kelemahan serta kebingungan. Yang kedua dari segala kekecewaan dan kepahitan. Yang ketiga, kita harus bangkit, pulih dan maju dari berbagai kebodohan dan kecerobohan. Saya percaya rancangan Tuhan buat kita itu baik. Siapa yang setuju sama saya? Alkitab berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Amin. Tapi kadangkala kita ambil langkah bodoh. Kita ngomongin orang, kita menyimpan dendam, kita kompromi dengan dosa, kita balas yang jahat dengan yang jahat. Kebodohan dan kecerobohan menuntun kita pada keadaan-keadaan yang hari depan. Tapi saya mau ingatkan kembali, setan gak suka lihat rumah tanggamu bahagia. Setan gak suka lihat hari depanmu cemerlang. Setan gak suka hidupmu penuh dengan mujizat. Tapi hari ini yang saya mau ingatkan buat saudara. What is Christmas? Apa itu Natal? Allah turun, Allah mengosongkan diri. Allah menjadi sama dengan manusia untuk dapat memegang tangan manusia sehingga melewati lembah kekelaman sekalipun kita dapat berkata, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat aku. Kota Padang yang diberkati Tuhan, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita